Halo, selamat datang di Learning Journal. Bersama saya, Anindya Jati Ileningo Widyadana, nomor urut 3, kelompok 3, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 3. Pada agenda 2, kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nilai-nilai tersebut ada 5, yaitu A, N, E, K, A. A berarti akuntabilitas, N berarti nasionalisme, E berarti etika publik, K berarti komitmen mutu, dan A berarti anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas poin pertama, yaitu akuntabilitas. Pertemuan pertama, agenda 2, mata pelatihan akuntabilitas. Apabila membahas akuntabilitas, seringkali disandingkan dengan responsibilitas. Apa sih perbedaannya? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas memiliki fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tingkatan akuntabilitas digambarkan sebagai sebuah piramida, di mana piramida paling bawah adalah akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, kemudian akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan di puncak piramida ada akuntabilitas stakeholder. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka dibutuhkan sikap, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari 5 poin penting. Yang pertama, transparansi dan akses informasi kepada masyarakat umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup adalah tindakan disengaja dan melanggar hukum yang umumnya terjadi karena adanya insentif atau tekanan, peluang, dan rasionalisasi untuk membenarkan. 3. Penggunaan sumber daya milik negara harus dipastikan oleh setiap PNS bahwa penggunaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, serta pemeliharaan dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Kemudian, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah harus sesuai dengan prinsip relevan, reliable, understandable, dan comparable. Dan yang terakhir, adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang muncul ketika tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Konflik kepentingan dapat berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Contoh implementasi akuntabilitas adalah ASN tidak melakukan penipuan dan kecurangan, serta akan melaporkan setiap perilaku curang dan pelanggaran kode etik yang terjadi. Selain itu, ASN menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contoh lainnya adalah ASN memberikan informasi secara benar,
dan tidak menyesatkan, dan menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Pembelajaran mengenai akuntabilitas dilaksanakan pada hari Rabu, 8 September 2021. Pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, serta menonton film pendek, lalu mengaitkan film pendek tersebut dengan akuntabilitas. Pembelajaran dikemas dengan menarik sehingga para siswa ikut aktif dalam tanya jawab dan berdiskusi. Pembelajaran ditutup dengan pemberian tugas, yaitu pembuatan learning journal dan resume atas materi yang telah disampaikan. Sekian video Learning Journal kali ini. Sampai berjumpa lagi di video Learning Journal selanjutnya. Dadah!